Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah ngasuh dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk mengikuti ngaji sore. Yang mana pada hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir, Ustadz. Ya. Di mana di 10 hari terakhir ini ada namanya Malam Lailatul Qadar, nanti juga akan kita ulas. Sebelumnya, selamat sore, Ustadz. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa segmen yang lalu, di beberapa episode yang lalu, bahwasanya menjelang Lebaran kita akan mengulas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, mulai dari zamannya Rasulullah sampai nanti peristiwa yang ada di negara kita. Pada sore hari ini kita akan mengulas tentang wafatnya insan-insan terkasih Rasulullah. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari langsung saja kita simak ulasan dari beliau, Kiai Haji Hasyim SAG MPDI. Monggo, Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi syarafa bil ummah wa ja'ala khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, para pemirsa yang setia dengan kami dalam program ngasuh SMK Muhammadiyah Dolopo yang senantiasa dirahmati Allah. Sembah syukur, puja dan puji mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Allah masih memberikan kesempatan, waktu dan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah wajib sunnah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Dan dapat menjadikan invest kita di yaumil akhir nanti. Amin. Salawat serta salam Allah semoga tetap pada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi panutan, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa menjadi idola bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemampuan untuk mengikuti atau melaksanakan sunnahnya, sehingga pantas diakui sebagai umatnya dan nanti di mahsyar nanti kita mendapatkan pembelaannya. Saudara sekalian, para pemirsa ngasuh yang dirahmati Allah, keluarga besar SMK Muhammadiyah, dan juga saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini, setelah kita bahas hal yang menyangkut ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdhah, sore hari ini di akhir-akhir Ramadan kita bahas hal yang menyangkut tentang khazanah Islam, perbendaharaan Islam, yang dimana di dalam khazanah Islam ini kita sekalian dituntut untuk bisa atau mampu membaca yang tersirat dari yang tersurat. Artinya hal yang menyangkut sejarah, fakta, bukan sebuah fiktif, fakta, kejadian yang terkait dengan Ramadan dan terkait dengan dakwah. Ini perlu kita sekalian ini mencermati dengan mata batin kita, yaitu hati kita. Makanya saya sebutkan bisa membaca yang tersirat dari yang tersurat. Sebagaimana tadi disampaikan, tema pada sore hari ini adalah ketika Rasulullah di bulan Ramadan itu ditinggalkan orang-orang yang terkasih atau yang dikasihinya.
Setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya sebagai, kalau orang sekarang disebut bodyguardnya Rasulullah pada saat itu ya. Karena ketika Abu Thalib pamannya Rasul itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu senantiasa didukung oleh Abu Thalib pamannya. Nah itu beliau meninggal dunia. Tidak berselang kemudian, yang bertepatan dengan hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Ini juga disusul oleh, kalau saya ini membaca cerita sejarah dari yang akan saya sampaikan, yaitu meninggalnya istri tercinta beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Itu rasa-rasanya tidak sampai hati apa yang akan saya sampaikan. Namun ini harus kita ungkap, kita ketahui bersama, agar kita sekalian itu mengetahui bagaimana kebesaran hati Rasulullah dan bagaimana pilunya Rasulullah di dalam melangsungkan dakwah ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Kita tahu yang namanya Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama beliau, seorang bangsawan yang harta kekayaannya yang luar biasa dikorbankan untuk kepentingan dakwah Rasul. Itu pada tahun ke-10 kenabiannya Rasulullah, itu beliau jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, seorang bangsawan, seorang yang kaya raya, yang begitu banyak berjasa kepada Rasulullah, itu sebagai istri yang solehah tidak pernah menampakkan sebuah kecongkakan, kesombongannya, tetap tawadhu sebagai seorang istri yang solehah dan sebagainya. Ketika dia jatuh sakit, beliau Siti Khadijah memanggil putrinya yang namanya Fatimah binti Rasulullah, yaitu istri daripada Ali bin Abi Thalib. Putriku Fatimah, kelihatannya ajalku sudah dekat. Aku tolong mintakan surbannya bapakmu, yaitu Rasulullah, untuk menjadi kain kafanku nanti kalau aku meninggal dunia. Orang begitu berjasa, mengeluarkan harta kekayaan untuk dakwah, tapi ketika akan meninggal dunia hanya yang satu hal yang sangat sederhana yang diminta oleh Khadijah, yaitu sorbannya Rasul. Dan sorban itu yang biasa oleh Rasulullah menerima wahyu dengan sorban tersebut. Maka Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh Khadijah permintaannya. Walaupun sebelumnya Fatimah menjawab, apakah bunda tidak langsung meminta kepada ayahanda? Aku malu kepada beliau untuk meminta. Karena Rasulullah mendengar itu, maka Rasul mendatangi Khadijah dengan mengatakan, Khadijah istriku yang tercinta, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati saya bergetar. Engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah disediakan kapling kamu di surga nanti. Masya Allah. Nah, ini mohon maaf, saya juga tidak bisa menahan air mata saya ketika saya membaca cerita ini. Betul, ketika itu tidak lama kemudian Khadijah bersandar di pangkuan Rasulullah, dan Khadijah pun akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir, meninggal dunia. Begitu pilunya Rasulullah ketika istrinya yang tercinta meninggal dunia, sampai Rasulullah bersabda, wallahi ma'ubadilunillah khairan minha wa amantu bi khina kafaron nas wa sodakotani idha kadabanin nas wa wastani bimaliha idha kharaman nas wa razakani minha Allah al-walad duna ghairuha minan nisa. Demi Allah, Allah tidak memberiku wanita pengganti yang lebih baik daripadanya, yaitu Khadijah. Dia Khadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang mengingkariku. Dia Khadijah mempercayaiku ketika orang-orang mendustaiku. Dia Khadijah membantuku dengan hartanya saat
orang-orang tidak mau membantuku. Dia Khadijah membantu dengan hartanya, sedang orang-orang lain tidak membantu. Dan dialah Khadijah, ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah begitu mulianya Khadijah dan begitu Rasulullah memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa kepada Khadijah, sehingga kecintaannya kepada Khadijah berbeda dengan kecintaannya dengan istri-istri yang lain. Nah, itulah sebuah kisah. Dan alhamdulillah saya tahu sendiri ketika cerita Rasulullah ketika uzlah akan menerima wahyu pertama kenabian, itu kami pernah melihat tingginya Jabal Nur. Jabal Nur itu di sana ada yang namanya gua yang disebut Gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Nah, ketika Rasulullah uzlah itu, gunung yang menjulang tinggi itu, kesetiaan Khadijah terhadap Rasulullah itu setiap hari dia mengantarkan makanan untuk Rasulullah. Nah, ini betapa kesetiaannya Khadijah kepada Rasulullah, sehingga ketika Khadijah meninggal dunia, ketika Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, pilu yang sangat mendalam, bahkan juga menangis sendiri. Sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi juga pernah menangis ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut? Pertama, Rasulullah tetaplah manusia. Yang kedua, bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap istrinya. Dan yang ketiga, bagaimana seorang yang kaya raya, seorang bangsawan yang telah mengeluarkan harta kekayaannya untuk dakwah Rasulullah, tapi tetap bersahaja, tetap punya low profile terhadap Rasulullah, sehingga dia tidak menuntut banyak terhadap Rasulullah, tapi cukup meminta hal yang sederhana, yaitu surban untuk kain kafannya. Pada saat itu pula maka Jibril datang membawa kafan untuk Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dalam sejarah singkat kejadian yang luar biasa, bagaimana ketabahan Rasulullah di dalam dakwahnya ketika sudah baru saja meninggal pamannya sebagai backingnya ketika dakwah, terus berlanjut ditinggal oleh istrinya yang tercinta. Maka pada tahun itulah disebut dengan tahun atau Amul Husni, atau yaitu tahun duka cita bagi Rasulullah di dalam menjalankan dakwahnya. Mudah-mudahan kita sekalian ini semuanya setelah mendengarkan sebuah kisah yang sangat pilu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tegarlah dalam diri kita masing-masing bahwa setiap perjuangan itu pasti ada cobaan, setiap kebaikan itu pasti ada hambatan-hambatannya. Mudah-mudahan dengan hambatan atau cobaan yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan tingginya derajat dan kemuliaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijrah ini, kita sekalian mendapatkan sebuah berkah yang luar biasa, juga termasuk Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang beliau rasakan ketika menyampaikan kisah di bulan Ramadan menjadi tahun dukanya Rasulullah, beliau sampai tersentuh hatinya, sampai terharu. Begitu juga saya, pemirsa. Jadi betapa ya, mungkin kalau kita entah bisa setegar Rasulullah belum tentu itu. Ya, makanya ya. Setelah ditinggal oleh pamannya sebagai benteng perjuangan ya. Tidak berselang lama terus ditinggal oleh istri tercintanya, di mana juga sebagai salah satu supporter atau salah satu pendorong ketika Rasul berdakwah. Nah, kemudian
Ya intinya semoga kita semua bisa mempunyai sifat tegarnya Rasulullah ketika berdakwah. Intinya dalam berjuang selalu ada hambatan dan cobaan, dan semoga kita juga diberikan ketabahan sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, nun sewu Ustaz, tadi kan sebagaimana yang sudah disampaikan juga di closing panjenengan bahwa tentang malam Lailatul Qadar, Ustaz. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar. Dimana hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir. Ini ada pertanyaan. Pertama, apa sih keistimewaan malam Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, bagaimana ini cara menyambut malam Lailatul Qadar? Sedangkan yang terakhir, bagaimana cara beribadahnya wanita haid ketika di malam Lailatul Qadar? Enggak. Terima kasih. Terkait dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu ya disebutkan di dalam surat Al-Qadar kan, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang kebahagiaannya melebihi dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Ya. Karena kelebihannya melebihi 1000 bulan, bayangkan saja kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar sekali, berarti 1000 bulan itu kalau dibagi dengan 1 tahun itu 12 bulan, itu kurang lebih 83 atau 84 tahun. Kalau dalam hidup kita ini menemukan 10 kali Lailatul Qadar, berarti 83 kali 10 menjadi 830. Maka dalam hidup kita ini, jika dalam hidup ini mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, berarti usia kita ini bertambah kemuliaannya menjadi 830-an tahun. Nah, maka oleh sebab itu jangan kita sia-siakan keistimewaan itu. Nah, untuk tidak mensia-siakan keistimewaan itu, bagaimana caranya? Kita song-song agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya kita harus mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak serta-merta, atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk mendapat itu saja. Harus dimulai dari awal-awal Ramadan, kita sudah siapkan ibadah kita dengan baik, tarawih kita dengan baik, sholat sunnah kita, sholat wajib kita dengan baik, sedekah kita dengan baik. Nah, ketika dalam puncaknya akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini, kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah lebih banyak beriktikaf di masjid, melakukan ibadah-ibadah, zikir dan sebagainya di masjid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita menghendaki Lailatul Qadar, ya seyogyanya kita sekalian ini harus bermunajat kepada Allah, banyak bersedekah, banyak sholat, banyak zikir dan sebagainya. Terus yang ketiga, bagi mereka ibu-ibu yang masih usia subur, ketika ingin menyongsong Lailatul Qadar, bagaimana ketika dia tidak bisa sholat, tidak bisa i'tikaf karena ada menstruasi atau haid, itu bagaimana caranya? Makanya di dalam menyongsong Lailatul Qadar itu ada tiga kategori ya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pertama itu tingkatan Lailatul Qadar yang pertama itu adalah mereka menghidupkan Lailatul Qadar dengan zikir, tingkatan yang dengan sholat dan sebagainya. Terus yang kedua dengan zikir, yang ketiga yang paling rendah itu bisa jamaah sholat isya dan sholat subuh. Nah, bagi mereka yang haid itu walaupun tidak bisa i'tikaf di masjid, kan bisa dalam kategori yang kedua, yaitu banyak berzikir. Makanya di dalam surat Al-Qadar itu disebutkan atau dinyatakan bahwa malaikat akan turun saat malam Lailatul Qadar. Ya, ketika malaikat turun melingkupi seseorang, maka dia akan senang dengan apapun bentuk kebaikan seseorang atau kebaikan seseorang dalam beribadahnya. Nah, termasuk baik laki-laki maupun perempuan yang sedang menstruasi. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau orang yang sedang haid, sedang menstruasi, jangan khawatir untuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah ketika dalam kategori yang kedua, perbanyaklah zikir, perbanyaklah sedekah, dan tidak harus i'tikaf di masjid. Insya Allah walaupun berhalangan pula
dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, dan Allah akan menjanjikan ada sebuah kebaikan melebihi dari 1000 bulan. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan. Nggih, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Begitu jelasnya gambaran atau ulasan dari beliau tentang Lailatul Qadar. Ya, mungkin pertemuan kita cukupi saat ini Ustadz. Ya. Mengingat waktu udah menjelang maghrib. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen-segmen berikutnya untuk mengulas tentang sejarah-sejarah Islam. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Hasyim SAG MPDI, bahwa di antara cara mendapatkan Lailatul Qadar tidak hanya dengan beribadah di masjid, namun juga bisa dengan cara bersedekah. Lantas ini saya menyampaikan pesan, mengulangi pesan yang sudah saya sampaikan beberapa episode lalu, bahwa Masjid Nurul Hakim ini membuka kesempatan bagi Bapak Ibu jamaah saudara dimanapun berada yang mau bersedekah, mumpung ini di bulan Ramadan, kemudian ini berada di 10 hari terakhir. Ini Masjid Nurul Hakim Kampus 2 SMK Muhammadiyah 3 Dolopo membuka donasi berupa pembelian pintu dan jendela masjid. Adapun donasi dapat dikirimkan atau dapat ditransfer ke rekening Bank BNI, maksud saya Bank BRI, atas nama Masjid Nurul Hakim dengan nomor rekening 3212 0104 9973531. Saya ulangi, donasi atau sedekah dapat ditransfer lewat Bank BRI atas nama Masjid Nurul Hakim, nomor rekening 3212 0104 9973531. Kemudian setelah transfer, mohon untuk konfirmasi kepada nomor 0856 4900 0481 atas nama Bapak Noviatoni. Sekian informasi dari kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di episode selanjutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.